Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Virga Ayu Ibrahim, itu jurusan biologi, prodi pendidikan biologi. Nah, di sini saya akan berbagi atau ingin mempresentasikan sistem pencernaan pada manusia. Nah, perlu kita ketahui sistem pencernaan dirancang bagian sistem pembongkaran. Tujuannya adalah untuk memecah potongan makanan yang besar menjadi lebih kecil yang dapat dibawa oleh sistem peredaran darah dan distribusikan ke sel. Nah, langkah pertama dalam proses ini adalah proses mekanik. Nah, berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam seperti, proses mekanik. Yang pertama, proses mekanik yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu oleh lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Kemudian ada proses kimiawi. Nah, yaitu yang kedua ini pada proses kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran lebih kecil. Nah, pada sistem pencernaan ini dia terdapat rongga atau organ-organ pencernaan, yaitu pertama mulut, kemudian yang pertama itu rongga mulut, yaitu makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi di dalam mulut. Dalam mulut terdapat gigi dan kelenjar ludah atau glandula. Kemudian yang kedua adalah kerongkongan. Nah, kerongkongan merupakan saluran panjang yang berukuran 25 cm yang tipis sebagai jalan bolus dari mulut menuju ke lambung. Nah, fungsi kerongkongan ini sebagai jalan bolus dari mulut menuju lambung. Nah, kemudian lambung, organ selanjutnya kemudian ada lambung. Lambung merupakan saluran pencernaan yang berbentuk seperti kantung terletak di bawah sekat rongga badan. Nah, lambung terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, bagian atas disebut kardiak, merupakan bagian yang berbatasan dengan esofagus. Nah, kemudian yang kedua, bagian tengah fundus, merupakan bagian badan atau tengah lambung. Nah, yang ketiga, bagian bawah disebut pilorus yang berbatasan dengan usus halus. Nah, kemudian pada lambung terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, secara mekanik dengan gerakan otot lambung yang disebut dengan gerakan peristaltik. Nah, secara kimiawi dengan bantuan getah lambung seperti asam lambung atau HCl dengan enzim-enzim pencernaan. Enzim-enzim pencernaan tersebut antara lain pepsin, renin, dan lipase. Nah, kemudian organ selanjutnya itu ada usus halus. Nah, pada usus halus ini merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter, lebih lebar 25 mm dengan banyak kelipatan yang disebut villi atau jonjot-jonjot usus. Nah, villi berfungsi memperluas permukaan usus yang berpengaruh terhadap proses penyerapan makanan. Nah, usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yakni duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di usus halus terjadi proses pencernaan secara kimiawi dengan menggunakan getah pankreas dan getah empedu. Kemudian organ selanjutnya yaitu usus besar. Nah, usus besar atau kolon memiliki panjang 1 meter, terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Di antara intestinum tenu atau usus halus dan intestinum crassum atau usus besar terdapat
sekum atau disebut usus mantu. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut appendix atau umbai cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Nah, sekian video dari saya. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.